pengamanan untuk tempat kerja kita. Nah, berikutnya sistem manajemen pengamanan. Pengertiannya adalah sistem manajemen pengamanan adalah bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan atau 5 elemen yang tadi saya sudah sebutkan di depan. Ini menurut Perpol nomor 3 tahun 2019 ya. Ini sebelum keluarnya Perpol nomor 7 tahun 2019 yang sekarang sistem manajemen pengamanan di objek vital dan tertentu. Sedikit mungkin buat sharing pada kawan-kawan, manajemen mungkin yang sudah sekolah di manajemen ngerti itu apa yang disebut POAC atau POAC ya. Ada planning, ada organizing, ada actuating dan controlling, atau ada plan, do, check, and action kalau biasa kita belajar di sistem manajemen keamanan atau sistem K3, sistem manajemen K3 itu biasanya belajar PDCA, plan, do, check, action. Itulah manajemen. Jadi apa sih yang harus direncanakan? Terus direncanakan apa yang harus dikerjakan, do. Terus apa yang sudah dikerjakan, bagaimana kita mengecek atau ceknya, atau terakhir ya kita kalau pakai POAC kontrolnya apa, alatnya apa, formnya apa, sistemnya bagaimana. Sehingga sistem yang sudah kita buat itu ada perencanaannya, ada cara melakukannya, siapa yang melakukannya, terus bagaimana ngeceknya, bagaimana kontrolnya, siapa yang kontrol, bagaimana cara ngontrolnya, alatnya apa, formnya apa, dan sebagainya. Itulah sistem manajemen. Tapi kita belajar tentang sistem manajemen pengamanan. Dasar hukumnya yang seperti kita tadi sudah sebutkan, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ nggak kita bahas lagi di pasal 3 atau di pasal 6, yang di situ terterang bahwa tugas kepolisian dibantu oleh satuan pengamanan, salah satunya yaitu Pam Swakarsa. Atau di situ juga ada PPNS, di situ juga ada yang namanya polisi khusus, tapi kita bernaung di yang namanya Satuan Pengamanan atau Pam Swakarsa. Di huruf C-nya itu disebutkan bahwa Pam Swakarsa itu adalah institusi atau seseorang satuan pengamanan yang dilatih dan disahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu baru disebut Satpam. Oke. Berikutnya adalah Peraturan Kapolri Perkap nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan. Ini masih dipakai ya. Masih ada beberapa yang dipakai sampai nanti mungkin ada peraturan-peraturan baru yang bisa mengikat semuanya menjadi satu. Karena dalam Perkap nomor 24 tahun 2007 itu di situ masih ada juga tentang yang namanya kurikulum pelatihan, itu masih ada di situ. Kurikulum pelatihan Satpam masih ada di situ. Sedangkan kurikulum yang terbaru tadi yang suratnya saya baru dapat itu baru yang Gada Utama. Yang Gada Pratama, Gada Madya masih mengikuti peraturan yang lama yaitu Perkap nomor 24 tahun 2007. Di mana contohnya di situ kalau Gada Pratama itu 232 jam pelajaran, Gada Madya 160 jam pelajaran. Kalau seragam sudah dirubah, tadinya ada di Perkap 24 tahun 2007, ini seragam sekarang kan sudah ada di Perpol nomor 4 tahun 2020 ya, Bapak-bapak, yang kemarin sudah menggunakan seragam coklat-coklat mirip Polri. Tetapi setelah itu kan juga diganti lagi, kemarin sudah keluar menjadi Perpol nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan Perpol nomor 4 tahun 2020 yaitu tentang seragam. Seragam ke depan itu sudah mulai warna krem ya. Jadi Satpam itu PDH PDL-nya krem. Kemarin juga ada yang nanya bagaimana tentang Safari Honda. Oh, Safari kan dilatih kan diatur dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 bahwa Safari namanya PSH atau PSL, pakaian sipil harian, pakaian sipil lapangan, masih diperbolehkan dan warnanya masih sesuai Perpol nomor 4 tahun 2020 yaitu coklat. Itu diatur di situ Bapak Ibu ya. Nah, yang kita akan bicarakan ke depan yaitu tentang Perpol nomor 7 tahun 2019. Sebenarnya ini peraturan tentang bagaimana perbantuan Polri di objek vital nasional Bapak-bapak. Takdinya tadi yang di atas nomor 3 direvisi lagi menjadi Perpol nomor 7 tahun 2019. Nah, ini Bapak-bapak atau kawan-kawan yang mau ikut training internal auditornya, nanti trainingnya ya ini tentang bagaimana kita memahami Perpol nomor 7 tahun 2019 yang mengadakan bukan Binmas lagi tapi yang mengadakan
PAM OVID kalau di Kakor Sabaranya ya. Jadi di Kakor Sabara itu ada di PAM OVID-nya. Di situ yang membawai tentang Perpol nomor 7 tahun 2019. Dulu waktu sebelum 2019 kalau audit-audit masih dilakukan oleh Binmas dan OVID karena masih menggunakan Perkap nomor 24 tahun 2007 sistem manajemen pengamanan yang terdahulu. Nah, sekarang sudah dibagi dua. Orangnya ada di Binmas, sistem manajemennya dikelola oleh PAM OVID atau PAM OVID nasional di kepolisian ya, itu di bawah Kakor Binmas. Di atasnya lagi itu Baharkam. Jadi Baharkam membawai Kakor Binmas, di bawah Kakor Binmas ada PAM OVID dan ada bagian Satpam. Ini landasan-landasan hukum yang kita harus ketahui juga dalam menekuni sistem manajemen pengamanan. Yang izin pertama Komandan. tentu, ya. Izin bertanya Komandan. Kenapa Pak? Perihal Perpol nomor 1 tahun 2023 itu seragam safarinya warna hitam atau warna coklat Komandan? Coklat itu yang terakhir. Kan ada tuh suratnya. Oh, siap. Ya. Nggak ada hitam itu Pak. Siap, berarti Perpol nomor 1 tahun 2023 sudah menggunakan seragam coklat Komandannya? Iya, masih sesuai Perpol yang lama, nomor 4 tahun 2020. Tapi kemarin yang ditekankan di nomor 1 2023 itu tentang PDH dan PDL-nya kan. Siap. Harus berubah menjadi krem gitu. Intinya gitu sih. Siap. Oke, thank you Pak. Nggak apa-apa ya kalau ada yang menanya langsung aja. Nanti saya stop dulu. Lanjut Komandan. Oke, terima kasih Pak. Ini landasan hukum yang kita harus ketahui di dalam sistem manajemen pengamanan juga. Landasan hukum kita tertinggi tentunya Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, ini kalau Bapak-Bapak tahu hukum atau belajar hukum nggak apa-apa. Nanti Satpam yang ingin belajar hukum silakan. Jadi hukum kita tertinggi pertama ya Pancasila. Jangan sampai melanggar Pancasila. Setelah itu baru jangan melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang memang sudah beberapa kali direvisi. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 ada undang-undang. Nah, Undang-Undang Satpam ini dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Satpam ini memang bagian dari kepolisian Republik. Kita membantu polisi di dalam bidang keamanan. Polri dibantu oleh Polsus, PPNS, dan Satpam Swakarsa, sistem pengamanan Swakarsa. Nah, sistem pengamanan Swakarsa ini ya di huruf C itu dijelaskan bahwa sistem pengamanan Swakarsa itu ya dikendalikan oleh satuan pengamanan. Kalau Bapak-Bapak kemarin mendalami Perpol nomor 4 tahun 2020, sebenarnya itu kan ada dua kan. Jadi ada Satpam dan ada Satkamling yang seragamnya dibedakan. Satpam itu menggunakan coklat-coklat mirip polisi, lebih terang 20%, itu kan aturannya seperti itu. Kalau Satkamling menggunakan seragam Satpam yang dulu, yaitu yang putih-putih itu sama biru. Tapi fakta di lapangannya kan susah dan sulit ya kan. Yang mirip polisi jadi malah lebih kayak polisi, yang sebenarnya bukan Satpam masih juga menggunakan seragam coklat-coklat, padahal dia belum ada pratama dan lain sebagainya. Itulah tantangan pengawasan dan lain sebagainya di lapangan. Tapi Bapak-Bapak biar tahu itu turunannya seperti itu. Baru ada PP nomor 4 tahun PP 43 tahun 2012 itu juga tata cara bagaimana pengawasannya ini diatur ya. Di bawah undang-undang biasanya ada PP, peraturan menteri, peraturan Kapolri, itu namanya selevel tuh. Baru sistem Swakarsa Perpol nomor 4 tahun 2020 yang kemarin sudah keluar, tetapi ada beberapa revisi ya kemarin tentang seragam yang ini dari coklat-coklat menuju krem. Nah, kebetulan tahun 2020 saya hadir juga di Bandung waktu peresmian pertama kali seragam coklat-coklat itu dari awal ya. Ya kalau saya lebih setuju, saya pribadi ini ya lebih setuju yang sekarang lah. Pokoknya ya warnanya apapun seragamnya warna sendirilah, ciri khas sendirilah daripada niru-niru lembaga yang sudah ada nanti malah nggak enak. Bahkan takutnya ada penyelewengan dan sebagainya. Ya, terus turunan berikutnya yaitu tadi dari Undang-Undang 45 ada Perpol nomor 3 tahun 2019. Di sini pemberian jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu. Itu tentang Perpol nomor 3 tahun 7 2000. Nah, di sini ya macam-macam, ada apa sih yang dibantu oleh situ, ada bidang operasional, bantuan jasa pengamanan, bidang pembinaan teknis, bantuan jasa sistem manajemen pengamanan dan sebagainya. Terus kegiatan aktivitasnya apa? Ya kegiatan aktivitas kita dalam sistem manajemen pengamanan ya di situ terbagi menjadi 6 pengamanan fisik. Ya, fisiknya gimana?
Pengamanan fisik ini kalau Bapak-Bapak nanti mau pelajarin lebih dalam banyak ya. Sistem temboknya bagaimana, sistem yang namanya lampunya bagaimana, itu namanya pengamanan fisik. Terus gedungnya bagaimana supaya nggak gampang diterobos dan sebagainya. Terus pengamanan personil, nah ini penting. Bapak-bapak mungkin ke depan bisa belajar yang namanya pengamanan fisik. Jangan mengamankan dari luar kalau satpamnya sendiri belum aman. Contohnya, satpamnya harus di background. Ini orang terlibat teroris enggak? Makanya waktu kemarin banyak juga di grup diskusi. Kok ada syarat satpam yang perlu di BI checking? Ya, dia nggak punya tersangkut utang piutang yang berlibat di bank. Nah ini penting juga karena kan mau mengamankan mungkin di tempat pengamanannya dia ini mengamankan tentang keuangan. Kalau ada calon security-nya yang terlibat keuangan problem kan, nah ini perlu pengamanan personel. Di samping kita juga tahu personel-personel apa sih yang harus dijaga. Oh ada VVIP, oh ada orang asing. Terus yang ketiga tuh ada pengamanan informasi. Ini Bapak-Bapak Ibu, kalau mungkin nanti menggelutin di perusahaan yang di bidang IT atau di bidang informasi, contoh ya mohon maaf ya Bapak Ibu kerja di Gojek atau di Grab atau di OVO, dulu saya punya klien namanya OVO. Ini sistem informasi dijaga benar. Bapak Ibu nggak boleh foto-foto terus disebar ke Facebook dan sebagainya. Nomor-nomor telepon itu sangat-sangat dijaga di lingkungan-lingkungan yang mengedepankan informasi harus dijaga. Ini pengamanan VVIP lah. Terus pengamanan keadaan darurat, nah ini penting. Kenapa tadi saya ngobrol tentang Fire Safety Manager? Ternyata tantangan security atau satuan pengamanan ke depan tidak hanya keamanan, tetapi ada keadaan darurat, ya baik keamanan maupun keselamatan. Makanya keselamatan yang pertama yang sering kita bahas ya tentang kebakaran ya kan. Selain kebakaran ya kita harus ngerti first aid, apalagi ada demo, berarti kalau demo keamanan. Tapi kalau kebakaran kan sama gempa ini tentang belajar safety, apa yang harus dilakukan. Nah ini juga perlu di risk assessment juga. Terus pengamanan hubungan industrial, ini penting juga ya. Kawan-kawan mungkin yang sudah kemarin ada ikut LBH Satpam atau LBH lain, ini banyak problem juga tentang pengamanan hubungan industrial, bagaimana status karyawannya. Nah, ini kan tantangan kita, kira-kira karyawan kita bagaimana. Di perusahaan-perusahaan besar pun masih ada nih tentang hubungan industrial. Terus yang keenam, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Nah ini penting. Kita harus pahami kenapa Satpam juga sekarang banyak juga belajar tentang K3. K3 ada yang BNSP, ada yang Kemenaker, ya pelajarin aja semua. Sehingga kita nanti menjadi lebih profesional. Ada yang mau tanya? Oke, next. Nah, security officer atau SDM. Nah, kemarin saya punya buku juga itu bagaimana kita mempunyai sistem manajemen sumber daya manusia, Bapak-Bapak ya. Kebetulan saya dulu pernah di divisi training di ISS maupun di Virtus. Ini penting nih Pak, SDM sumber daya manusia. Makanya dulu kalau di tempat kita ada HRD, ada human capital. Kenapa ada dua itu? Jadi ada dua saringan setelah direkrut sama rekrutmen secara administrasi apakah orang ini bermasalah atau tidak, baru berikutnya dimasukkan ke pelatihan. Nah, di sini diseleksi lagi apakah orang-orang ini bermasalah atau enggak, bisa mengikuti menjadi security apa enggak ke depannya. Nah, ini seleksi-seleksi seperti ini dalam sistem manajemen pengamanan bagus juga kalau lokasi kita, tempat kerja kita memang memerlukan secara kuat agar security-nya benar-benar hebat atau security-nya benar-benar clear lah. Saya dulu pernah juga di kedutaan menggunakan sistem manajemen yang sangat ketat itu. Bahkan kita di background check, kita harus menyerahkan namanya form domisili. Bahkan tetangga kita laporkan kanan kiri kita siapa. Nanti dicek orang ini bagaimana waktu di rumah, bermasalah apa enggak. Nah, karena takutnya nanti dia menjaga tempat kerja yang memang VVIP-nya banyak. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau di samping kanan kalau Bapak lihat itu ada Corporate Security Management. Ini sebenarnya di dalam BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, banyak di situ profesi-profesi yang bisa diambil sertifikasinya di BNSP. Ada ahli security strategis, ada ahli security profesi. Kalau yang serta hanya uji kompetensi
Sebelum ambil ada, LSP memang belum banyak yang menggunakan. Sementara LSP yang sudah resmi itu baru LSP-nya Polri atau LSP PP Polri. Nah ini LSP masih belum banyak ya tentang satuan pengamanan. LSP Polri itu LSP-nya Polri, jadi yang mensertifikasi para kepolisian itu namanya LSP Polri, itu di bawah Kalam Diklat lah. Di bawahnya lagi ada pensiunan-pensiunan Polri yang membuat lembaga sertifikasi profesi namanya LSP PP Polri. Nah ini mereka juga punya. Nah kalau kemarin sudah juga tuh Abu Japi bikin LSP Abu Japi, APSI juga sudah bikin LSP APSI. Ya, ini ke depan pasti mereka akan berlomba-lomba dalam mengeluarkan sertifikasi-sertifikasi yang berbackground dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini tantangan ke depan. Peralatan, ini kalau kita ngomongin industrial security, sekarang peralatan-peralatannya canggih. Tadi banyak kawan